Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Khamisan, pembahasan yang kelima tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazayal mazhabi, kelebihan-kelebihan mazhab Syafi'i dari mazhab-mazhab yang lain. Yamtazu mazhabuna Syafi'i, terbeda artinya teristimewa mazhab kita Imam Syafi'i bimazaya katsiratin, dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Jadi keistimewaan mazhab Imam Syafi'i ini dari mazhab lain itu banyak benar, ujar pengarang kitab ini. Bukan merendahkan mazhab lain, kata Sidin. Artinya keistimewaan itu kelihatan benar tuh. Dan ini anugerah Allah lawan Imam kita Syafi'i. Seperti kelebihan Rasulullah daripada para nabi lain, nabi itu di-Isra Mi'rajkan. Artinya menyebut kelebihan nabi bukan berarti kita menghina nabi lain, kada. Ada boleh kita menghina nabi lain, murtad. Nah, kita menyebutkan kelebihan mazhab kita bukan berarti kita artinya melecehkan imam mazhab yang lain, kada. Karena mereka itu semuaan wali-wali Allah, punya kedudukan tinggi di sisi Allah berataan. Nadhkuru minha, selagi kami sebutkan minha daripada mazaya itu. Nadhkuru minha, selagi kami sebutkan minha daripada mazaya itu apa? I'tina'a, jadi maf'ul nadhkuru. Kami sebutkan sebahagian daripada mazaya itu. Pertama, i'tina'a muassisihi, memperhatikan sang pendirinya. Siapa sang pendiri mazhab? Yaitu imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, mudahan merahmati akan sidin oleh Allah. Artinya Imam Syafi'i itu memperhatikan bid-dalili, dengan dalil, kitaban, baik pada kitab. Napa dalil di Qur'annya, adakah masalah nang ini? Cari isi dan benar. Wa sunnatan, dan sunnah. Wa atharan, athar itu perkataan atau pendapat para sahabat, ijtihad daripada para sahabat. Ijtihad daripada para sahabat. Jadi bila masalah tu ada di Quran, dicari Imam Syafi'i di sunnah, di hadis. Bila ada di hadis, adakah pendapat daripada para sahabat-sahabat? Nah, itu artinya ada terus dalilnya. Setiap apa yang difatwakan Imam Syafi'i ada terus dalilnya, bukan dari hasil pemikiran sidin seorang. Hatta tatalammadza, sehingga sidin menjadi murid, tatalammadza, menjadi murid Imam Syafi'i, ala yadi imami daril hijrati, atas tangan imam negeri hijrah, yaitu negeri Madinah. Siapa imamnya negeri Madinah? Malik bin Anasin, Imam Malik bin Anas. Daripada sidinnya itu arti begitu perhatian dengan dalil pada setiap masalah,
Sehingga Sidin itu pada sudah alim tuh. Di Makkah itu Sidin sudah alim, tetap Sidin mengaji pulang, belajar pulang lawan ahli dalil daripada sunnah Rasulullah, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik kan pengarang Muwatta, ahli hadis orangnya. Imam Syafi'i yang sudah alim, tetap Sidin belajar pulang kepada Imam Malik. Wa tatalamadza, dan menjadi murid ala yadaihi, atas dua tangan Imam Syafi'i. Imamus sunnati, imamnya sunnah. Imam sunnah artinya imam pada bidang ilmu hadis. Karena hafal 2 juta hadis lebih. Siapa? Al-Imamu Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 2 juta hadis. Hakun aja mengaji kepada Imam Syafi'i. Hakun aja mengaji kepada Imam Syafi'i. Artinya keilmuan Imam Syafi'i diakui oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal yang sudah hafal 2 juta hadis itu hakun duduk mengaji kepada Imam Syafi'i pulang. Artinya dasar luar biasa masalah hadis Imam Syafi'i ini. Ayo, Quran umur 7 tahun hafal, Muwatta umur 10 tahun hafal. Belum. Maka umur Sidin sampai 50 tahun lebih. Berarti banyak benar hafal Sidin tuh hadis tuh. Ayo pahandak ada banyak, sekali cangang hafal Imam Syafi'i itu. Bila sana mah hafal dah. Cangang Sidin aja hafal. Nang kayak skin komputer tuh nah. Nang kayak fotokopi andak aja nah, keluar persis lawan. Ujar Syekh Ali Jabir Allah yarham, di mata kita ni Allah menciptakan miliaran urat-urat nang kauman sekin apa nang dilihat sebenarnya. Cuma kita nang kada bisa memaksimalkan anugerah Tuhan. Di mata kita ni ada miliaran urat nang arti bisa mensekin setiap apa nang kita lihat. Nang kayak komputer tuh bang, bila disekinnya keluar persis lawan napa nang ditikap di situ. Nah kita set kawa, nah tabayang langsung tulisan itu. Tapi kita ni kurang memaksimalkan karena kita ni kada fokus melihat nih pikiran mahayapang kesana kemari. Nah, itu maulah kita tuh kada kawa. Cara kita fokus mata ni malet kosong akan pikiran, kosong akan hati, hanya mata maitihna. Tarakam tak nang dilihat nih. Itu si Ali Jabir mengatakan itu. Tarakam kada mahapal kada mengatakan kada bayang kada nah. Tarakam nah. Langsung bayang, langsung. Tapi kita nih kada kawa itu karena nih pikiran ka lain, kada fokus ke apa nang dilihat. Pikiran ka lain, hati mahayabang. Imam Syafi'i itu. Sampai Imam Ahmad bin Hambal seorang ahli hadis menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i. Ada di Mesir tuh kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Kandalnya orang bisa ini sauna. Sabiginya berapa biji? 53 jilid. 53 biji. Harganya berapa? Sampai ke Indonesia 8 juta. Itu cuma ada sampai separuh dari hafalan Imam Ahmad bin Hambal. Nang dikarang Sidin tak. Ada sampai separuhnya, ada sampai seperempatnya. Artinya sealim Imam Ahmad bin Hambal, beliau mau menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i. Itu menunjukkan betapa ilmu Imam Syafi'i diakui
oleh ulama-ulama pada zaman itu. Nang ahli hadis mengakui kepakaran Imam Syafi'i dalam ilmu hadis. Ahli fikih ini sudahnya, ahli Quran sudahnya, ahli lughat sudahnya. Wa tabahu ala dzalika a'immatul madhhab hatta sara minhum kibarul huffaz kal Baihaqi wa Ibn Hajarin al-Asqalani. Wa tabahu dan mengikuti hu akan Imam Syafi'i ala dzalik atas demikian itu damir itu isyarat kembali kepada i'tina bid dalil kitaban wa sunnah wa athara. Wa tabahu dan mengikut akan Imam Syafi'i ala dzalika atas itu i'tina, atas itu memperhatikan dengan dalil pada setiap masalah. Di kitab adakah dalilnya, di Quran adakah, di hadis adakah. Siapa yang mau umpati Imam Syafi'i atas perhatian dengan dalil pada setiap masalah nih? A'immatul madhhabi, imam-imam ini madhab Syafi'i. Artinya mereka itu pada setiap masalah dalam fikih mereka cariakan dalilnya baik di Quran atau di hadis. Hatta sara minhum sehingga jadilah daripada mereka kibarul huffaz, pembesar penghafal hadis. Pembesar penghafal hadis. Kal Baihaqi seperti Imam Baihaqi yang punya kitab As-Sunanul Kubra. Wa Ibn Hajarin al-Asqalani dan Imam Ibn Hajar yang punya kitab Bulughul Maram. Itu dalam kitab Bulughul Maram itu kan itu hadis tapi babnya bab fikih, mulai kisah taharah, mulai kisah istinja, kaina pulang kisah mandi janabah, kemudian lagi kisah bab sembahyang, bab puasa, bab zakat. Nah, jadi di Bulughul Maram itu secara berurutan bab itu kayak bab di kitab fikih, tapi isinya hadis berita. Ibn Hajar al-Asqalani ini adalah imam ahli hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa qamu dan bangkit mereka para imam mazhab seperti Imam Baihaqi, seperti Imam Ibn Hajar al-Asqalani bi khidmatil madhhabi, dengan berkhidmat bagi ini mazhab, berkhidmat lawan mazhab Syafi'i bil adillatin nassiyati, dengan dalil yang ada nasnya. Nasnya ada, nas itu artinya tek dalil, bunyi tek dalil tuh nas itu artinya kayak taharah misalnya kayak bab taharah, banyu tuh bila dua kulah kada kana najis, bila dua kulah banyu itu suci, mensucikan. Kan itu dalam hukum fikih itu kalau bila banyu itu dua kulah suci dan mensucikan. Itu apakah pendapat Imam Syafi'i? Kada, ada nasnya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah. Dia di Bulughul Maram doh. Idza balagal ma'u qullatain la yunajjisuhu syai'. Apabila sampai banyu dua kulah, kada akan bisa menajisi akan dia oleh sesuatu. Itu tuh banyu dua kulah tuh. Bahkan nih banyu nih, ini sagayong najis, sagayong najis, sagayong najis, najis beretaan. Jadi seluruh baju-baju nang najis itu dikumpulkan, jadi satu di satu drum, sampai mencapai dua kulah, apalagi lebih, dan kada berubah warna, bau dan rasanya, maka itu banyu menjadi suci. Padahal banyu itu asal karena najis beretaan, 10 imbir karena najis beretaan, dikumpulkan banyu nang itu jadi satu di wadah sampai dua kulah,
itu jadi suci asal kada berubah warna, bau dan rasa. Nah, jadi imban itu pula imban sudah disatuakan, dipisah pulang, dipisah tetap suci lagi mensucikan. Dalilnya apa? Apakah ini pendapat Imam Syafi'i? Ada nasnya, ada dalilnya, yaitu hadis Rasulullah, "Idza balagal ma'u qullatain la yunajjisuhu syai'." Jadi masalah-masalah yang diutarakan dalam mazhab kita Syafi'i itu rata-rata semuaan ada dalilnya. Ada dalilnya entah di Quran atau hadis atau asar atau ijtihad para sahabat. Bil adillatin nasiyati, dengan dalil nas yang tertulis. Nas artinya ada nasnya, ada tulisannya, ada penjelasannya, baik di Quran atau hadis atau asar sahabat. Ghayatul khidmati, sehabis-habis khidmat, sehabis-habis artinya sesungguh-sungguh pengabdian, bujur-bujur mengabdi. Seperti Imam Baihaqi itu sidin, Masya Allah, sidin mengarang kitab As-Sunanul Kubra, itu membela daripada pendapat Imam Syafi'i. Napa na ujar Imam Syafi'i? Cariakan sidin dalil hadisnya. Napa nang pendapat Imam Syafi'i? Cariakan sidin ada hadisnya taruh ujar sidin. Sehingga wajar ketika ada seorang aulia nang kada bermadzhab didapati oleh Rasulullah, ujar Rasulullah, ikam umpat mazhab, ikam ya Nabi umpat sunnahku, aikan ikam bermadzhab umpat sunnahku. Jadi ujar napa ulun artinya umpat mazhab Syafi'i kah? Mazhab Syafi'i kah aja si wali tadi. Ya Rasulullah, itu bukan mazhab Syafi'i tapi mazhabku. Rasulullah mengakui bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab sidin. Artinya apa? Apa yang diijtihadkan Imam Syafi'i itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tarus dalilnya, cuma karena kita kekurangan ilmu sehingga kita kada tahu dengan hadis itu. Ini kada berdedasan menyalahkan kepada pendapat Imam Syafi'i. Berdedasan menyalahkan kepada pendapat para imam mazhab. Seorang ilmu kada seberapa, membaca kitab saja kada bisa. Sanunun membaca kitab tarjamahnya menyalahkan para imam-imam mazhab. Luar biasa nang itu kada pintarnya. Gitu. Bal huffadz Syafi'iyyati, bahkan hafiz penghafal hadis mazhab Syafi'i, min haitsul adadu, dari sekira-kira bilangan, qarabatu syatri huffazil ummati, mendekati separuh penghafal hadis ini umat. Jadi artinya orang yang bertitel hafiz itu nang hafal hadis kurang lebih 100.000 dengan sanad-sanadnya. Wah, ini jarang nih. 100.000 hafal hadis dengan sanad-sanadnya. Kalau 10.000, 20.000 tuh muhaddis saja ngarannya. Tapi kalau sudah 100.000 itu 100.000 lebih sedikit itu hafiz sudah. Hafiz. Nah, jadi para hafiz penghafal hadis ini umat Rasulullah, kalau jumlahnya misalnya 100.000 berataan orang, atau 1.000.000 berataan penghafal hadis dari sekian miliar manusia nih misalnya, maka nang bermadzhab Syafi'i itu hampir separuh. Orang-orang nang ahli hadis hampir separuh nang mazhab mereka
adalah mazhab Syafi'i. Bahkan rajanya ahli hadis, pimpinannya ahli hadis yaitu Imam Bukhari, beliau mazhab sidin Syafi'i. Yang kedua, kelebihan mazhab i'tina'a muassisihi, memperhatikan sang pendirinya rahimahullah, bi asnafil qiyas, dengan macam-macam qiyas, wa assasal istimbata, dan sidin artinya membangun akan istimbat, cara pengambilan dalil. Istimbat itu cara mengambil dalil, cara mengambil dalil. Artinya di Quran kadada, di hadis kadada, tapi artinya kawa di kias. Nah, kayak apa ma istimbatnya itu? Saya kira sah kias itu jadi dalil. Ada sidin ma'anwakan, ija ngaran ilmu usul fikih ngarannya. Nang kayak contoh bahari itu napa? Zakat fitrah itu dengan gandum, karena itu nang pamakan Rasulullah. Nah, zaman itu tuh makan gandum, Bang. Ada syair, ada gandum murah, gandum larang. Nah, sekarang di Indonesia gandum kada dimakan. Nang jadi pamakan pokok adalah beras. Kayak apa? Zakat fitrah kalau sesuai hadis nang dipakai gandum. Maka di benua kita gandum kada makanan pokok. Kalau di Arab gandum makanan pokok karena diulah roti. Sementara kita gandum bukan makanan pokok. Nang jadi makanan pokok adalah beras. Maka ketika zakat fitrah, hadis tentang zakat fitrah mengeluarkan dengan beras itu kadada. Hadis mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras itu kadada. Nah, disinilah main ilmu kias. Ilmu kias itu mengias, artinya apa? Di kias itu artinya apa? Artinya tuh gandum makanan pokok. Nah, ini cara istimbat nih. Cara istimbat tuh gandum makanan pokok. Nah, beras makanan pokok juga. Nah, sama sudah. Ada persamaan sudah. Gandum makanan pokok, beras makanan pokok juga. Maka setiap yang jadi makanan pokok itu sah untuk zakat fitrah dengannya. Nah, jadi artinya nang jadi kaitan tuh bukan masalah perbedaan gandum dan berasnya, tapi nang di itu ada persamaannya, yaitu sama-sama makanan pokok. Nah, itu ngaran kias tuh ngarannya. Tapi ada syarat-syarat tertentu, Bang. Nang hanya orang-orang ahlinya nang kawa itu. Kada kawa sembarangan orang, sedikit-dikit mengias. Kada kawa gitu. Bila salah kias ya jadi iblis. Bila salah mengias, ya jadi iblis. Ujar Tuhan, "Iblis, napa ikam ngedahakun sujud lawan Adam?" Ujar iblis, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Jadi aku kada pantas sujud lawan Adam. Di mana dalilnya? Dalil nih. Di mana dalilnya pada ikam lebih baik daripada Adam? Jadi di Quran ada dah.
Jadi dihadiskan ada ibaratnya nih. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Iblis mengias menyamakan dirinya. Ini kias iblis nah. Ujar iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api. Api sifatnya tarang. Sementara engkau jadikan Adam dari tanah. Tanah sifatnya gelap. Maka terang lebih baik daripada gelap. Oh, itu kias iblis. Terang lebih baik daripada gelap. Ujar iblis. Padahal amun ditelusuri bujurai tarang api. Tapi bila terlalu banyak, apa faedahnya api? Hakun banyak tanah kalau pada banyak api. Menurut banyak api napa? Apa? Rumah gini. Terbakar bila kebanyakan api. Tapi pun banyak berisi tanah pun apa? Sugih. Kayak orang nih. Berisi tanah di beberapa majelis ni nah. Berduit tuh cegeran. Wa assasal istimbat dan membangun Imam Syafi'i akan istimbat cara menjadikan dalil atau cara mengambil dalil, cara maulah dalil, cara mengias, bisa belum ada paham, cara mengias istimbat itu. Allati mahara fiha yang mahir, yang artinya yang pandai fiha pada itu istimbat al-imamu pihak kembali kepada asnafil qiyas. Damir hani muannas kembali kepada asnafil qiyas. Allati mahara yang pandai pihak pada itu asnafil qiyas. Al-imamu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah wa ashabuhu dan sahabat-sahabat Abu Hanifah. Wa kana dan adalah Imam Syafi'i awwala man sannafa, awal orang yang mengarang fi ilmi usulil fiqhi, pada ilmu usul fikih dengan kitab sidin yang namanya Ar-Risalah. Thumma kana min ashabihi, kemudian ada daripada murid-murid Syafi'i man wada'a, orang yang membikin fihi pada ilmu usul fikih al-maraji' al-kabirata ar-ra'isata, kitab-kitab rujukan. Maraji itu kitab-kitab rujukan, al-kabirata yang besar, ar-ra'isata yang tinggi. Ini kelas tinggi ilmunya ini, orang-orang kayak kita bisa kada paham kitab nito. Kal imamain, seperti dua imam, al-Juwaini wal Ghazali wa ghairihima. Kita jangankan mempelajari usul fikih nang kandalnya kayak ini, usul fikih nang membadi usul fikih aja gin, nang tipis kayak Arba'in Nawawiyah, yaitu kita ngalih memaham. Pada sin tipisan itu. Yang ketiga, kauna madhabihi wasatan baina ahli ra'yi wa ahli hadis. Keadaan mazhab Syafi'i pertengahan antara ahli qiyas dan ahli hadis. Yang keempat, kasratal mujtahidin, banyaknya orang-orang nang banyaknya mujtahid, banyaknya ulama-ulama mujtahid nang bisa berijtihad. Kasratal mujtahidin, banyaknya ulama-ulama mujtahid, artinya nang bisa berijtihad langsung mengambil hukum ke Quran ke hadis. Jadi sebenarnya ulama itu berhak jadi mujtahid, seperti faqih muqaddam itu berhak untuk mendirikan mazhab faqih muqaddam. Tapi mereka umpat mazhab Syafi'i. Mereka umpat mazhab Syafi'i. Jadi pengikut Imam Syafi'i ini banyak dari kalangan ulama nang sebenarnya mereka itu berhak bergelar mujtahid.
Kathratal mujtahidin, banyaknya ulama-ulama mujtahid, minal ulama, daripada para ulama, alladzina khadamul madhhab, yang berkhidmat mereka akan madhab, wa nasyaruh, dan menyebarkan mereka akan madhab fi kulli makan, pada setiap tempat. Kal Izz bin Abdissalam, ini gelar sultanul ulama, wa ibn Daqiqil Id, wa Taqi As-Subki, wa Suyuti, wa ghairihim. Ini kelebihan Imam Syafi'i ini. Pengikut mazhab Syafi'i banyak nang mujtahid. Yang kelima, kasratal kutub, banyaknya kitab-kitab, allati allafahal ulama'u, yang mengarang akan itu kitab oleh para ulama, fi tahqiqil madhab, pada menyatakan madhab, wa tadlilihi, dan mendalilkan madhab, dalil-dalilnya disambat, wa taisirih, memudahkan madhab, litullab, bagi para penuntut ilmu, fi kulli qarnin, pada setiap generasi, ibaral usur, sepanjang masa. Sepanjang masa, mulai Imam Syafi'i sampai ini nah. Kitab tuh keluaran terus. Kita kitab mengupas mazhab Syafi'i ini keluaran terus. Kada sebanyak mazhab lain. Kada sebanyak mazhab lain. Artinya mazhab lain itu sedikit. Kita kitab mengupas mazhab Hanafi kawan dihitung. Kitab mengupas mazhab Maliki kawan dihitung. Kitab mengupas mazhab Hambali kawan dihitung. Tapi kalau kitab fikih nang mengupas mazhab Syafi'i banyak benar. Iber hendak menukari kitab nang itu ha. Lamari nih sa kulilingan masjid ini ada muat. Sebuting sarah, sebuting ngaran kitab Minhaj. Minhaj itu karan Imam Nawawi. Minhaj itu nang mengarang siapa? Nang mengarang Imam Nawawi. Disyarahkan panjang lebar penjelasannya oleh para ulama-ulama. Tampil Ibnu Hajar dengan ngaran kitabnya Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Tampil lagi Imam Ramli dari Mesir dengan ngaran kitabnya Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj. Dan ini nang main jutaan taruh sebenarnya kitabnya nih Tuhfah 1 juta lebih harganya nang baik to. Nihayah 1 juta lebih. Tampil lagi Imam Syarbini dengan ngaran kitabnya Mughnil Muhtaj. Tampil lagi ulama lain dengan ngaran kitabnya An-Najmul Wahhaj. Nang dijelaskan sebigi minhaj saja. Tapi ulama-ulama mensarahkan, menjabarkan, memecahkan masalah di kitab nang minhaj itu toh. Banyak lagi sarahnya itu. Itu semuaan mengupas mazhab Syafi'i. Nang dikupas mazhab Imam Syafi'i. Yang keenam, wafrat atba'ihi, banyak pengikut, fi kulli makanin, pada setiap tempat. Pahum, mereka pengikut Syafi'i, muntashirun, bertebaran, fil buldan, pada negeri-negeri, min Indonesia, dari Indonesia. Indonesia ini mazhab Syafi'i aja kebanyakan. Adapun yang selawar singkat nang itu tuh lain mazhab Syafi'i ini tuh mazhab nafakainya. Nya mazhab seorang ini tuh. Wa Malaysia. Tahu Malaysia? Malaysia. Syarqan, timur, artinya ke jihad timur. Kan kita nih wilayah dunia bagian timur nih. Mururan, berlalu, bisyibhil qaratil hindiyati, dengan menyerupai benua Hindia atau benua Asia.
Thumma biladi Farisa wal Iraq wasyam wal Khalij. Kemudian negeri Persia, Irak, Syam, Khalid. Khalid itu di kamus Khalid itu Teluk. Nah, negara Teluk. Negara Teluk. Kawasan Teluk. Kawasan Teluk tuh Uni Emirat Arab, Kuwait. Nah, itu kawasan Teluk nih tuh. Itu banyak mazhab Syafi'i juga. Thummal Hijaz wa Hadramaut wal Yamani januba, ke arah selatan. Kalau arah timur Indonesia, Malaysia. Thumma Misra, Mesir, wa ba'dhi sawahili Ifriqiyatin asyarqiyati, dan sebagian pesisir Afrika Timur, Gharban, ke jihad barat. Jadi hampir meliputi itulah, baik artinya timur, barat, selatan, itu ada mazhab kita Syafi'i bertebaran di situ. Yang ketujuh, kaunal mujaddid, keadaan pembaharu agama, alladzi ya'ti ala ra'si kulli qarnin, yang datang setiap permulaan tiap-tiap karnin, generasi, artinya 100 tahun sekali. Karnin itu setiap permulaan tiap-tiap karan. Karan itu 100 tahun. Karan itu 100 tahun. Jadi mujaddid itu datang di setiap permulaan masa 100 tahun. Madhabnya mujaddid Syafi'iyun, Syafi'i ghaliban, kebanyakannya. Ini kelebihan Imam Syafi'i ini. Mujaddid artinya ulama-ulama nang dipilih Tuhan sebagai pembaharu agama Islam. Karena bila 100 tahun agama ini model usang sudah 100 tahun. Lalu ada nang maha nyari, sehingga semangat beragama itu timbulan pulang. Amalan-amalan yang dahulu tanggalam, semangat pulang dibaca, diamalakan pulang. Nah, itu mujaddid. Nah, dan itu adanya setiap 100 tahun. Fal Imamu Syafi'iyyu mujaddidun lil qarni tsani. Imam Syafi'i itu mujaddid bagi masa kedua. Kalau masa pertama Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun sesudah Rasulullah wafat, itu yang tampil sebagai pembaharu agama Umar bin Abdul Aziz. Itu mujaddid pertama. Mujaddid kedua Imam kita Syafi'i. Nah, selanjutnya mujaddid ketiga itu sampai seterusnya itu kebanyakan mazhabnya Syafi'i. Wa Abul Abbas Ibnu Suraid mujaddidun lil qarni tsalits. Abul Abbas bin Suraid mujaddid bagi masa yang ketiga. 100 tahun ketiga itu Abul Abbas bin Suraid, mazhabnya Syafi'i juga. Wa Abu Thayyib Sahlun As-Sa'luki lirabi. Imam Abu Thayyib Sahal Sa'luki itu bagi masa keempat. Wa Abu Hamidin Al-Ghazali, Imam Ghazali lil khamis, masa yang kelima. Wal Fakhrur Razi lisadis, Imam Fakhrur Razi mazhabnya Syafi'i juga, lisadis tahun 600 tahun berikutnya. Wan Nawawi, Imam Nawawi lisabi' 700 tahun berikutnya. Wal Isnawi litsamin, Imam Isnawi atau Asnawi itu mujaddid yang ke-8. Wabnu Hajarin al-Asqalani litasi, mujaddid ke-9 Ibnu Hajar al-Asqalani. Wassuyuti lil ashir, Imam Suyuti tahun keapa, mujaddid yang ke-10. Ala ikhtilafin wa tafsilin bidzalik, atas perbedaan dan perincian pada yang demikian itu. Dan menurut sebahagian ulama, mujaddid atau pembaharu agama pada abad 1000
Kan kita 1400 nih. Mujaddid pembaharu agama pada abad 1400 Hijriah ini adalah Abah Guru Sekumpul. Karena beliaulah yang menghidupkan amaliyah-amaliyah nang dahulu banyak ditinggalkan orang. Semangat beragama hidup dengan sebab sidin. Dahulu pengajian-pengajian lesu kada saram berkat sidin. Ya. Jadi banyak ulama-ulama yang banggapan bahwa Abah Guru Sekumpul termasuk mujaddid pada ini masa. Jadi mahadang kayak Guru Sekumpul itu mahadang 100 tahun aja pulang. Dan mazhab Guru Sekumpul pun Imam Syafi'i. Guru Sekumpul mazhab sidin, mazhab Syafi'i. Nah ini, insyaallah kita rencana hari ini bahaulan, tapi karena kita bahaul Guru Sekumpul itu artinya 3 kali, pagi Jumat, malam Ahad, dan malam Senin. Jadi kita selajur bahaul Imam Syafi'i juga, Imam Nawawi wafat di bulan Rajab juga. Jadi kita hauli sekaligus sudah. Kita dan mereka itu mujaddid barataan, Imam Syafi'i mujaddid, Imam Nawawi mujaddid, Abah Guru Sekumpul mujaddid juga. Nah, jadi haulan kita insyaallah mahauli Imam Syafi'i, mahauli Imam Nawawi, mahauli Abah Guru Sekumpul dimulai pada hari Jumat ini. Jumat kita sudah mulai bahaulan, kemudian dilanjutkan dengan malam Ahad, dilanjutkan dengan malam Senin puncak acaranya insyaallah. Jalan yang paling nyaman ke surga ini jalan cinta. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama yang dia cinta. Kalau kita di hati punya cinta yang tulus, yang murni, yang kuat kepada para wali-wali, insyaallah berkat cinta itu akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati dengan cinta. Bila salah meandak cinta, mencintai orang kafir, orang fasik, maka kita akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Jadi hati-hati cinta. Misteri cinta. Hati-hati. Nah, selanjutnya ini kita, jadi kitab Minggu Dudi ada lagi, kita akan membaca kitab ini dulu karena kita dalam suasana haulan kan. Karena kita, habis haulan kita mulai membaca kitab ini masuk ke sudah masalah fikih. Al-Fatihah.